75-year-old male back pain. It's 211 Silver Hollow Road. Halo, selamat datang di Kamar Kamsip. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai basic pen testing atau penetration testing. Oke, ini adalah episode ketiga di mana kita akan belajar pen testing ini melalui platform Hack the Box. Oke, kita sudah berada di tampilan depan di starting point-nya Hack the Box. Ini adalah mesin ketiga dengan nama Dancing. Kalau kita lihat di sini, dua mesin sebelumnya terbuat dari Linux, sedangkan mesin ketiga ini terbuat dari Windows. Dan di sini sepertinya kita akan belajar atau menaklukkan sebuah mesin menggunakan perintah-perintah yang ada di Windows tentunya. Oke, di sini juga ada panduannya, bisa dilihat workflow-nya. Dan di sini kita sudah connect ya ke mesin starting point menggunakan VPN. Ini tandanya sudah hijau. Dan apabila teman-teman masih merah, itu tandanya belum connect, belum terhubung. Sini, connect to starting point VPN before start the machine. Nah, jika merah, itu perlu di-connect terlebih dahulu. Bagaimana caranya bisa dilihat di episode-episode sebelumnya. Dan, oke, kita mulai langsung. Perintah selanjutnya adalah bangkitkan mesin. Oke, sambil menunggu bangkit, seperti biasa kita coba review di sebelumnya. Di mesin pertama, ada pembahasan mengenai telnet. Jadi kita udah bisa nih berkomunikasi atau mendapatkan data transfer di sebuah Linux menggunakan service telnet. Di sini kita juga sudah belajar mengenai FTP, File Transfer Protocol. Juga sama untuk melakukan data transfer atau komunikasi di Linux. Dan di kedua mesin ini kita juga sudah belajar tentang Nmap. Oke, ini kita buka workflow-nya. Dan seperti ini tampilannya, Dancing Right Up. Masih ditulis oleh 19. Oke, kita mulai dari tahap introduction, di mana ketika data ditransfer antara host dan komputer di sebuah network, itu kita membutuhkan yang namanya sebuah service. Entah itu tadi telnet, FTP, atau di sini di Windows kita miliki SMB, Server Message Block. Nah, komunikasi yang dibangun oleh protokol ini membolehkan kita untuk mengakses file, printers, dan serial port di antara endpoint pada sebuah network. Endpoint ini katakanlah sebuah PC. Jadi ada banyak PC atau laptop yang terhubung. Ya, PC, laptop, ataupun printer, atau apapun yang bisa terhubung ke network tersebut. Itu masuk endpoint. Dan mostly si SMB service running on Windows machine. Jadi ya memang kebanyakan SMB ini jalannya di Windows. Nah, kita tahu bahwa SMB ini berjalan di port, defaultnya adalah di port TCP 445. Kemudian SMB ini biasanya jalannya di layar aplikasi dan layar presentation di OC model. OC model ya. Nah, berikutnya kita lihat ini OC model ada 7 ya. Lapisan layar di OC model. Yang pertama adalah ini dari bawah ya. Physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, application layer. Nah, di penjelasannya bahwa SMB ini berjalan di application dan presentation. Di layer 7 dan layer 6. Nih, oke. Kemarin juga ada pembahasan di grup Pentesting Indonesia apakah OC model ini perlu dipelajari seorang pentester untuk melakukan pentesting. Dan jawabannya, diskusinya ada di sana. Bisa langsung join dan bahas diskusi di sana. Oke, di sini juga sedikit promosi dari HTB-nya bahwa ada, jika ingin belajar lagi tentang OC model dan juga basic networking konsep, buka tab ini, ada menu Introduction to Networking modul di HTB Academy. Oke, pengenalan ke namanya jaringan atau networking. Seperti ini tadi gambaran dari komunikasi antara klien dan server, adanya data transfer baik dari klien maupun ke server atau sebaliknya. Nah, di sini membutuhkan yang namanya tadi protokol. Oke, di sini diberitahu bahwa SMB itu memiliki sebuah storage yang disebut share. Nah,
Share ini bisa diakses oleh any client, oleh klien manapun yang memiliki address atau alamat ke server dengan kredensial yang pas. Jadi ketika kita join nih di address tersebut dan bisa masuk memiliki kredensial yang sah, kita bisa mengakses storage tersebut menggunakan protokol SMB. Despite having the ability to secure access to share, a network administrator can sometimes make mistake and secara and accidentally allow logins without any valid credential or using either GUES account or anonymous logs on. We will witness this is with following section. Jadi dijelaskan bahwa di protokol SMB ini, jika administrator tidak jeli, network administrator ini tidak jeli, kadang bisa membuat sebuah kesalahan dengan membiarkan sebuah kredensial yang tidak valid bisa masuk ke dalamnya, bisa masuk menggunakan GUES account atau anonymous. Oke, itu pengenalan sedikit mengenai SMB. Ini masuk tahap enumeration. Sebelum masuk tahap enumeration, kita buka lagi check the box kita. Kita sudah mendapatkan target mesin IP address. Kita mendapatkan IP 10.129.120.75. Oke. Pertanyaan pertama adalah, what does the 3-letter acronym SMB stand for? Oke, apa singkatan SMB? Tadi adalah singkatannya Server Message Block. Kita coba bukain. Oke, SMB is one of the most basic and well-known protocol out there. Ini yang paling basic dan terkenal lah protokol ini. Oke, this is called camel case or medical capitals. Nah, itu hintnya ya, untuk membantu menjawab mengenai apa itu SMB. Ya, jawabannya benar. Server Message Block. Nah, pertanyaan kedua. Port apa yang digunakan atau port berapa yang digunakan untuk menjalankan SMB? Tadi portnya adalah 445 di TCP. Cobain. A simple port scan using version detection can get you this result also. Googling. Jadi kita sebenarnya bisa googling ya. Nanya SMB itu port berapa sih? Ya googling aja. Kemudian di teks 3. What is the service name for port 445 that came up in our Nmap scan? Oke, di sini sudah masuk ya. Di teks 3 ini kita masuk ke tahap enumeration menggunakan Nmap. Kita coba menggunakan nih -sv. Ini perintahnya tadi. Nmap -sv dengan masukkan target IP. Target IP-nya adalah Nmap -sv 10.129.120.75. Nih, sedikit penjelasannya bahwa melakukan enumerasi menggunakan Nmap dengan menggunakan ini opsi atau flag -sv ini untuk menunjukkan port yang terbuka dengan informasi dari port tersebut atau service dan version dari port tersebut. Kita coba scan. Nanti kalau berhasil tampilannya akan seperti ini. Ya, masih loading ya. Silakan ditunggu aja dan dinikmati. Oke, udah selesai ya. Hasil proses scan-nya sudah keluar. Kita lihat bahwa ada 3 service yang ditampilkan di sini. Ya, kalau di tutorial ada 2 ya. Yakni port 135, port 139, dan port 445. Di mana ketiga port ini terbuka dengan service MSRPC, NetBIOS SSN,
Microsoft DS. Nah, pertanyaan dari teks 3 adalah what does the three letter acronym ini teks 3, what is the service name for port 445 came up in our Nmap scan? Kita buka, service name-nya adalah ini, Microsoft DS. Seperti ini ya clue-nya, bintang dash 2 huruf terakhirnya adalah DS. Copy. Oke, jawabannya benar. What is the flag or switch we can use with the SMB tool to list the content of the share? Nah, flag atau switch di sini maksudnya tadi adalah seperti kita menggunakan Nmap. Ini min sv ini. Itu yang disebut flag atau switch pada komen atau perintah. Dan ditanya adalah untuk melakukan list. Biasanya list ini kalau di Linux adalah ls. Kita coba lihat dulu. Oh, di panduan kita diminta untuk lakukan instalasi SMB client. Kita coba. Ya, berarti ini kita udah ada ya SMB client di sini. Nggak perlu install lagi. Nah, ini penjelasan sedikit mengenai server, kemudian ada client, lalu ada SMB share dan authentication module di dalamnya. Nah, ini tadi yang dijelaskan di sebelumnya, bahwa ketika kita login, in this case, we do not have such credential, so what we will be trying to perform is any of the following: GWS account authentication dan anonymous authentication. Oke, dijelaskan juga di sini. Any of this result is in us logging in without knowing a proper username password combination, seeing file stored on the share. Oke, jika kita ingin belajar lagi mengenai SMB ini ya, bisa menggunakan biasa minha, by the switch, minha atau min help. Double dash help gitu. Oke, di sini ada petunjuk min L besar ya. L besar itu untuk list, selecting the targeted host for the connection request. Perintah yang digunakan adalah jika IP-nya ini SMB client min L besar dan masukkan IP, kemudian enter. Password, kita disuruh memasukkan password dari workgroup atau rootnya, ataupun kita disuruh memasukkan kredensial dari alamat mesin tersebut. Kita coba menggunakan anonymous atau GWS. Kita coba enter saja. Ya, seperti tadi ya diminta di sini. We leave the password field blank. Biarkan aja passwordnya kosong. Kita coba enter aja dan muncullah ini. Ada 4 ya share name di protokol SMB ini pada mesin ini. Ini dijelaskan ya bahwa keempat tersebut admin, C, lalu IPC, lalu ada work shares. Nah, admin itu adalah administrative share, C juga administrative share di disk volume C, di partisi C, lalu ada IPC, inter process communication share, lalu ada work share. Ini custom ya. Yang itu pasti ada biasanya ini admin C dan IPC, IPC dan work shares ini custom buatan oleh si administrator jaringan. Oke, balik lagi ke soal hack the box-nya. Maka jawabannya adalah flagnya min L. Oke, how many share are there on dancing? Shares ini yang tadi kita temukan hasil scan ada 4 ya. Kita coba lihat hintnya dulu. Oke, gunakan perintah SMB client min L, tulis them. Kita udah lakukan dan kita mendapatkan 4. Oke, jawabannya benar. Teks ke-6, what is name of share we are able to access in the end with a blank password? Ini kita dari share keempat share tadi, ini yang mana sih yang bisa kita masuki menggunakan password kosong?
kalau di petunjuk ini kita diminta untuk coba satu persatu. Tapi ya memang secara logika kita kan nggak baca petunjuk dan kita coba satu persatu. Kita sebagai seorang calon pentester, ya kita bakal nyoba satu persatu. Kredensial mana sih yang bisa dipakai? Direktori mana sih yang bisa diakses? Dengan perintahnya adalah SMB client, SMB client. Ini garis miringnya ada 4 ya. Target IP-nya tadi adalah 10, 129, 120, 75. Double backslash admin. Oke, sama ya tampilannya. Koneksinya fail dengan menunjukkan kode errornya anti status access deny. Ya, status kita ditolak karena tidak memiliki kredensial yang sah untuk masuk ke dalam share tersebut. Dan jika dicoba ke share C lagi, menunjukkan hasil yang sama. Nah, kita coba masuk ke custom ini ya, yang custom tadi, work shares SMB. Perintahnya ya sama aja, masukkan ini target IP, lalu masuk ke work shares. Kita coba enter. Ya, kita udah masuk ya di dalam SMB-nya. Gunakan help to get a list the possible comment. Oke, kita help. Ini perintah-perintah yang memungkinkan, yang mungkin bisa kita pakai, ini ya. Bisa kita pakai. Ada LCD, LS, MD, help, exit, history. Kita coba history. Help. Ya, ini yang kita ketikkan tadi ya. Perintah yang kita ketikkan di SMB barusan. Help, history. Lalu ada PWD. Oke. Karena direktori kita sekarang adalah ini. Di work shares. Kemudian ada, kita coba pakai block size. Tar 246. Ya, kalau teman-teman masih penasaran dengan SMB ini, ya apa-apa dioprek aja. Mumpung HTB ini masih gratis. Oke, kita udah mendapat perintah help. Kita udah masuk ke dalam SMB-nya. Jadi apa tadi? Name atau nama dari share yang bisa kita masuk tanpa password. Work share. Ya, benar ya jawabannya. What is the command we can use within the SMB shell to download the files we find? Untuk mendownload di SMB itu menggunakan perintah apa? Jika kemarin kita di FTP kita menggunakan perintah get. Nah, di sini kita juga menggunakan perintah get ya. ls, cd, get, exit. Kita cek lagi apakah get ada. Get ya di sini. Get kita bisa ada ya. Get. Perintah untuk download adalah get. Nah, ketika kita mendownload, lakukan download dari SMB ke PC kita atau ke laptop kita ini, itu akan tersimpan di mana kita menjalankan SMB. Filenya akan tersimpan di mana kita menjalankan SMB tersebut. Nah, kita coba ls ya di sini ls. Ada dua file, ada 2 D. D ini directory, yakni ami.j dan james.p. Nah, kita bisa masuk ke dalamnya menggunakan perintah cd ls, Ya, di dalamnya ada works node. Ya, kita download aja, nggak usah ragu. Get work notes txt. Oke. Sorry. Ada yang kurang sepertinya. Oke, ini. Ya, ini ada typo ya. Makanya ini perintahnya, outputnya berbeda. Jadi objek nggak ditemukan, ya karena emang typo. Oke. Getting file. mi.js worksnode.txt, size-nya 94. Oke. Berarti ini udah ada di PC kita ya, file work notes-nya ini. Kemudian kita mundur lagi, masuk ke directory James. ls. Ya, di dalam ini ada flag ya. Kita download lagi flagnya. Sip, sudah terdownload. Jadi kita sudah melakukan download menggunakan
Kita sudah download 2 file dari 2 direktori yang berbeda. Ya, kita coba keluar ya. Pakai Ctrl C aja. Di sini kita tadi menjalankannya di downloads, di Kali Linux downloads. Ya, ini dia 2 file tersebut. Worknotes dan juga flag. Kita buka, coba worknotes. Ya, hasilnya sama ya. Di catatan si Emi tadi, kita ada 3 perintah. Start Apache server, lalu secure the FTP machine, setup WinRM on dancing. Dan isi flagnya adalah, ini adalah jawaban terakhir dari pertanyaan terakhir. Ini adalah flagnya. Kita copy saja, kemudian kita masukkan ke form jawaban. Sip. Ini jawaban terakhir. Ya, sukses. Kita sudah menyelesaikan sebuah mesin hari ini. Selamat, Kamar Kamsip. Best of luck in capturing flags ahead. Oke, kita sudah belajar itu semua. Itu semua adalah mengenai ngehack sebuah Windows menggunakan jalur SMB karena si network administrator tidak mengkonfigurasi SMB tersebut dengan baik. Jadi hati-hati. Ya, mungkin itu aja video kali ini. Jika ada pertanyaan, biasa komen di bawah atau silahkan masuk ke grup Pentesting Indonesia atau sekedar join ke channel Telegram Kamar Kamsip dan juga YouTube Kamar Kamsip. See you!